Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom nama budaya, salam sejahtera untuk kita semua, dan salam harmoni. Di sini saya akan bertugas sebagai moderator pada materi mengenai tantangan-tantangan pada proses rekrutmen dan pengertian serta syarat-syarat seleksi dan penerapan dalam mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan nama saya serta nama anggota kelompok saya yang akan memaparkan materi ini. Dimulai dari nama saya sendiri, yaitu Putu Wicitra Febriani dengan NIM 2211021024. Kemudian nama teman saya yaitu KD Agus Hanson Gunarupawan dengan NIM 2211021019. Adapun materi-materi yang akan kami kaji pada presentasi ini, yang pertama, tantangan-tantangan dalam proses rekrutmen. Kemudian yang kedua, pengertian seleksi dan penempatan. Kemudian yang ketiga, alasan kenapa perlu melakukan seleksi. Dan terakhir yang keempat, syarat-syarat seleksi dan penempatan. Baik, saya akan menjelaskan materi yang pertama mengenai tantangan-tantangan dalam proses rekrutmen. Proses rekrutmen merupakan salah satu kegiatan manajemen sumber daya manusia dalam upaya menarik kandidat untuk menempati posisi yang kosong dalam suatu organisasi. Kegiatan tersebut mencangkup mencari, menemukan, dan menarik pelamar untuk ditempatkan di posisi yang disediakan. Sama halnya dengan seleksi karyawan, proses rekrutmen juga sering mendapatkan kendala dalam pelaksanaannya. Nah, berikut beberapa kendala dalam proses rekrutmen. Berikut merupakan beberapa kendala-kendala dalam proses rekrutmen. Yang pertama, belum ditetapkan secara pasti standarisasi pada suatu instansi. Tidak semua instansi atau organisasi yang memiliki standar pasti dalam penerimaan atau rekrutmen karyawan. Padahal standar ini diperlukan sebagai pedoman untuk memberikan arah akan pelaksanaan rekrutmen itu sendiri. Yang kedua, tim sumber daya manusia kurang memumpuni, di mana tim yang bertugas untuk melaksanakan rekrutmen kurang mumpuni dalam hal rekrutmen, sehingga akan kesulitan untuk mendapatkan karyawan berkualitas sesuai dengan yang diharapkan oleh perusahaan. Yang ketiga, adanya fraud dalam proses rekrutmen, di mana fraud bisa diartikan sebagai suatu tindakan kecurangan yang dapat merugikan instansi atau organisasi. Dalam konteks rekrutmen, fraud ini dapat berdampak negatif bagi perusahaan karena hasil yang dicapai dari proses rekrutmen ini sendiri tidak akan sesuai dengan yang diharapkan oleh perusahaan. Yang keempat, ada proses terlalu panjang dan rumit. Secara teknis, banyak perusahaan yang melakukan proses rekrutmen dalam waktu yang cukup panjang dan rumit. Padahal proses rekrutmen yang membutuhkan waktu panjang dan rumit dapat beresiko menyebabkan kerugian bagi perusahaan. Kerugian yang dimaksud seperti lost time tim rekrutmen, biaya rekrutmen, dan kesan negatif dari kandidat sehingga mereka akan kehilangan minat. Yang kelima, ada kandidat terlalu banyak. Terlalu banyaknya kandidat yang melamar juga bisa menyebabkan kendala proses rekrutmen. Pasalnya, kandidat yang terlalu banyak dapat memicu ada lost time bagi tim rekrutmen. Selain itu, hal tersebut juga dapat memperpanjang waktu proses rekrutmen, jadi penting bagi tim rekrutmen untuk mengatur time of hire untuk mengurangi banyaknya kandidat yang masuk. Yang keenam, kurangnya follow up, di mana kendala lainnya yang sering terjadi dalam proses rekrutmen adalah kurangnya follow up dari praktisi HR atau tim rekrutmen. Alasannya cukup mendasar, yakni minimnya waktu yang dimiliki sehingga mereka kurang aktif melakukan follow up kepada kandidat. Yang demikian ini dapat memicu mundurnya kandidat potensial yang seharusnya dapat mereka hire atau dipekerjakan. Sulit mendapatkan kandidat yang sesuai. Nah, kendala yang berakhir dalam proses rekrutmen adalah sulit mendapatkan kandidat yang sesuai dengan yang diharapkan. Hal tersebut terjadi karena beberapa poin di atas, termasuk juga kurangnya follow up dari tim rekrutmen yang menyebabkan hilangnya kandidat potensial
seperti perusahaan yang membutuhkan beberapa karyawan yang harus sesuai dengan posisi jabatannya. Baik, materi selanjutnya mengenai pengertian seleksi dan penempatan. Dimulai dari seleksi. Seleksi menurut Arep pada tahun 2003 merupakan kegiatan memilih di antara banyaknya para pelamar yang melamar pada suatu perusahaan. Kemudian menurut Mondi pada tahun 2008, seleksi adalah proses memilih dari sekelompok pelamar orang yang paling sesuai untuk posisi tertentu dan untuk organisasi. Kemudian, alasan mengapa seleksi perlu dilakukan. Terdapat 3 alasan menurut Dassler pada tahun 2006. Yang pertama, prestasi perusahaan sebagian bergantung kepada bawahan. Karyawan dengan keterampilan dan kemampuan yang tepat akan melakukan pekerjaan yang lebih baik bagi perusahaan. Kemudian yang kedua, seleksi penting karena merekrut dan memperkerjakan karyawan merupakan hal yang mahal. Memperkerjakan dan melatih seseorang membutuhkan biaya yang tentu tidak sedikit. Apabila melakukan kesalahan pada proses seleksi, maka perlu penanggungan biaya yang dikeluarkan. Kemudian yang ketiga, menimbulkan ketidakpuasan apabila perusahaan salah menyeleksi dan menempatkan seseorang. Kesalahan dalam seleksi tentu akan menyebabkan banyak ketidakpuasan baik bagi perusahaan maupun karyawan. Karena dalam menyeleksi dan menempatkan tentu membutuhkan karyawan yang kompeten serta dapat bekerja sesuai dengan kriteria perusahaan. Pengertian penempatan. Penempatan atau placement menurut Hasibuan pada tahun 2009 merupakan tindak lanjut dari seleksi, yaitu menempatkan calon karyawan yang diterima atau lulus seleksi pada jabatan atau pekerjaan yang membutuhkannya, dan mendelegasi wewenang kepada orang tersebut. Tugas dari penempatan yaitu untuk menilai para calon, serta untuk mencocokkan kualifikasi mereka dengan persyaratan yang telah ditetapkan semula dari setiap pekerjaan. Maka, seleksi dan penempatan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui apakah pelamar dapat diterima atau ditolak, atau jadi tidaknya penempatan pekerjaan pada posisi yang baru pada suatu organisasi maupun perusahaan. Masalah seleksi dan penempatan meliputi pengertian seleksi dan penempatan itu sendiri, syarat-syaratnya, dan pengaruh nilai terhadap aktivitas seleksi dan penempatan. Materi selanjutnya mengenai syarat-syarat seleksi dan penempatan. Menurut Sastro Hadiwiryo pada tahun 2002, terdapat beberapa syarat-syarat yang diantaranya pertama, informasi analisis jabatan, serta memberikan deskripsi jabatan, meliputi spesifikasi jabatan dan standar-standar prestasi yang disyaratkan di setiap jabatan. Kemudian yang kedua, rencana-rencana sumber daya manusia, memberikan informasi kepada manajer tentang tersedia atau tidaknya lowongan pekerjaan dalam organisasi. Kemudian yang ketiga, keberhasilan fungsi rekrutmen. Berhasilnya fungsi rekrutmen akan menjamin manajer bahwa tersedianya sekelompok orang yang akan terpilih nantinya. Kemudian yang keempat, seleksi harus berpedoman sesuai dengan standar perusahaan. Tentunya perusahaan menginginkan karyawan yang sesuai dengan kriterianya masing-masing agar dapat bekerja secara efektif dan mempermudah mencapai tujuan. Maka dari itulah seleksi harus berpedoman dengan menyesuaikan standar perusahaan itu sendiri. Kemudian yang kelima, seleksi harus memperhatikan kelengkapan administrasi. Surat-surat seleksi administrasi yang dimiliki pelamar tentu menentukan apakah sudah sesuai dengan persyaratan yang diminta pada perusahaan. Surat-surat tersebut meliputi surat lamaran, ijazah, umur, status, pengalaman kerja, domisili, dan lainnya. Selanjutnya, yang keenam, bagian penyeleksi harus memperhatikan latar belakang pengalaman dari calon karyawan. Latar belakang pelamar tentu berpengaruh. Karyawan yang nantinya akan dipilih tentu harus berasal dari kandidat yang terbaik. Pengecekan latar belakang juga berguna untuk mengetahui kualitas dari pelamar, semisal bagaimana karyawan tersebut berperilaku, serta perusahaan tempat ia bekerja sebelumnya. Kemudian yang ketujuh, bagian penyeleksi harus memperhatikan sikap dari calon karyawan.
Sikap tentu menentukan bagaimana perilaku serta tanggung jawab pelamar nantinya saat sudah diterima bekerja. Maka dari itu, diperlukan menyeleksi sikap yang baik dari para pelamar. Kemudian yang ke-8, seleksi harus dilakukan secara objektif dan jujur serta menghindari rekomendasi internal perusahaan. Seleksi yang dilakukan secara objektif dan jujur akan menghindari ketidakpuasan atau rasa iri dari setiap karyawan. Dan terakhir yang ke-9, bagian penyeleksi tenaga kerja harus profesional. Profesionalnya bagian penyeleksi akan menghindari terjadinya kecurangan dalam proses penyeleksi karyawan dalam suatu perusahaan. Berikut merupakan kesimpulan dari materi yang kami jelaskan. Sama seperti pada proses seleksi karyawan, proses rekrutmen juga sering mendapatkan tantangan atau kendala dalam proses pelaksanaannya. Adapun beberapa kendala yang dimaksud, yang pertama, belum ditetapkan secara pasti standarisasi pada suatu instansi. Kedua, tim sumber daya manusia kurang mumpuni. Ketiga, adanya peron dalam proses rekrutmen. Keempat, proses terlalu panjang dan rumit. Kelima, kandidat terlalu banyak. Yang keenam, kurangnya follow up. Yang ketujuh atau yang terakhir, sulitnya mendapatkan kandidat yang sesuai. Berikutnya mengenai seleksi atau selection. Seleksi atau selection adalah proses dalam memilih pelamar untuk dijadikan karyawan serta menempatkan mereka pada posisi yang dibutuhkan oleh organisasi ataupun perusahaan. Dengan kata lain, seleksi adalah suatu proses mencocokkan kebutuhan serta persyaratan organisasi terhadap keterampilan dan kualifikasi pada pelamar kerja. Berikutnya mengenai penempatan. Penempatan adalah suatu rekomendasi atau keputusan untuk mendistribusikan para calon pada pekerjaan yang berbeda-beda berdasarkan suatu dugaan mengenai kemungkinan dari calon untuk berhasil pada setiap pekerjaan yang berbeda atau disesuaikan dengan dirinya masing-masing. Baik, itu dia presentasi yang dapat saya serta teman saya bawakan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan maupun kekurangan dalam pemaparan materi yang kami sampaikan. Maka dari itu, saya tutup presentasi ini dengan salam penutup. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom nama budaya, salam sejahtera untuk kita semua, dan salam harmoni.